GKS Balikpapan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau merayakan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, mari kita menari buat Tuhan pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik. Yeay. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Bapa, terpujilah namamu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang besar. Engkau Tuhan yang besar. Engkau menciptakan langit dan bumi. Dan kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Kami datang. Kami persiapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Engkau Allah yang besar Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian. Ku hidup tangan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami Tuhan, semua Engkau yang memegangnya Tuhan. Dalam genggaman-Mu, aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat,
lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar dengan iman. Amin. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Janjimu besar buat setiap kami Tuhan. Janjimu luar biasa buat setiap anak-anakmu yang percaya. Seperti firman-Mu 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, iman kami kuat karena percaya akan Kristus, bukan karena melihat Bapa. Kami mau declare setiap pujian, penyembahan hanya untuk Engkau Bapa. Di setiap musim hidup kami percaya Engkau ada. Kami percaya Engkau ada dalam kami. Thank you Jesus. Walking around this falls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Yes, Jesus. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Oh Jesus, your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness.
I'm still in your hands. You've never. Bisa lebih keras lagi, haleluya. God bless you, silakan duduk Bapak Ibu. So it's so good, luar biasa untuk bisa berada kembali di Balikpapan bersama dengan Anda semua, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. God bless you. Saudara, hari ini saya percaya saudara setelah waktu berjalan sekian cukup lama, banyak hal yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Pergeseran dari jemaat Tuhan, orang Kristen, dunia bisnis, dunia politik, macam-macam terjadi ya. Tapi saya percaya saudara memang semua akan digoncangkan karena Alkitab memang berkata bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Sampai kapan? Sampai yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Artinya tidak lagi saudara, tidak bisa digoncangkan lagi. Kenapa? Karena terdiri dari orang-orang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini saya akan bicara mengenai topik walking in God's power. Bagaimana saudara dan saya bisa berjalan di dalam kuasa Allah atau dalam kuasa Tuhan. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini buat gereja ini, saudara, tiba-tiba di hati saya berkata demikian. Kalau bicara soal God's power, ada beberapa orang akan terusik. Ada beberapa orang tidak nyaman gitu ya mendengar khotbah seperti begini. Kenapa? Karena pada umumnya kita suka dengan sesuatu yang sudah bersifat biasa, terbiasa. Kita sudah nyaman dengan apa yang kita lakukan dengan akal kita, dengan fisik kita, dengan kemampuan kita. Tiba-tiba kita bicara soal God's power yang merupakan hukum supranatural. Kita sudah terbiasa berjalan dalam hukum natural. Dan ketika suruh bicara berjalan dalam hukum supranatural, kita bisa nggak nyaman loh. Ya, ada beberapa orang bisa seperti itu. Tetapi saya mau ajak saudara, percayalah Tuhan mau mengajar saudara, mau mengajar saya, agar supaya saudara dan saya berjalan dalam kuasa Allah. Siapa yang kepingin berjalan di dalam kuasa Allah? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kenapa kita perlu berjalan di dalam kuasa Allah. Karena kita punya Allah, punya Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah kita bukan hanya berkuasa atas langit dan bumi, Dia yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu kalau kita percaya kepada Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan mujizat, berarti sebagai umatnya pasti juga akan berjalan di dalam kuasa itu. Kita juga akan mengalami itu dalam keseharian kita. Yang setuju boleh katakan amin dong. Oleh karena itu saudara, kenapa Tuhan berkata begini? Bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan di atas batu karang ini, katanya ya, alam maut tidak berkuasa, kuasa neraka tidak ada. Katakan amin. Dan Tuhan bilang bahwa aku akan memberikan engkau kunci kerajaan Allah. Kan begitu? Sehingga apa yang kau ikat di bumi, coba bilang ikat di bumi, akan terikat di surga. Bilang terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Begitu ya? Coba bilang ikat di bumi, terikat di surga. Lepas di bumi, lepas di surga. Artinya apa? Tuhan mau gerejanya yang berinisiatif. Gerejanya yang memulai, sorga membackup. Kenapa? Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan. Katakan amin. Dalam diri saudara, dalam diri saya ada kuasa Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu saudara. Nah saudara yang dikasihi, saya kemarin bicara juga saudara di dalam beberapa, di sore hari sambil ngopi, sambil ngobrol ya. Saudara, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini suka dengan pengajaran, suka dengan pelajaran. Apa salah? Tidak. Kita perlu belajar, kita perlu mengajar saudara. Karena emang itu merupakan sebuah cara mendidik jemaat Tuhan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tapi nggak cukup dengan mengajar, nggak cukup dengan pengetahuan saja. Tapi kita harus melihat pola Yesus, pola gereja mula-mula, pola para rasul. Para rasul bukan cuma mengajar setiap hari di jemaat mula-mula, tapi mengadakan mujizat. Yesus bukan cuma sekedar mengajar, tapi dia juga bikin mujizat. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam slide pertama ini, Matius 4 ayat yang ke-23. Matius 4 ayat ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, perhatikan baik-baik, ia mengajar, coba bilang mengajar. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bagaimana caranya? Dengan menyatakan kuasa Allah. Tahukah saudara, suatu hari saudara ada seorang perempuan yang kena pendarahan 12 tahun.
Saudara, dia sudah pergi kemana-mana. Dia sudah pergi ke para tabib. Uangnya habis, tabungannya habis. Kondisinya tidak menjadi lebih baik. Tapi kondisinya menjadi semakin parah. Tapi dia dengar Yesus sedang lewat waktu itu dengan kerumunan orang di sekitarnya. Maka perempuan ini berkata dalam hatinya, if I touch the garment, kalau aku pegang saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia menyeruak masuk di antara kerumunan massa, lalu dia pegang ujung jubah Yesus dan dia sembuh seketika. Nah, yang menarik adalah Alkitab berkata begini saudara, Yesus bertanya, siapa yang sentuh aku? Di tengah keramaian kan senggol-senggolan kan? Tapi Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Artinya Tuhan tahu sentuhan ini spesifik. Kalau saya suka bercanda gini, Tuhan bilang, aku tahu banyak yang sentuh-sentuh saya, tapi yang ini colekannya beda. Haleluya. Yang ini colekannya beda. Kenapa Tuhan bisa beda? Bilang beda. Why? Karena dia bilang, aku merasa kuasa keluar dari tubuhku. Artinya perempuan ini menarik kuasa Tuhan dalam hidupnya. In that case, dalam konsep ini, bahwa Yesus pergi kemanapun, kuasa mengalir dalam hidup dia. Ada kuasa di dalam hidupnya. Walking in God's power. Itu sebabnya saudara juga percaya, saudara percaya. Ketika engkau berdoa, ketika engkau berkata-kata, di rumah sakit, di rumah makan, dimanapun Anda pergi, Anda akan melihat kuasa mengalir. Lewat perkataanmu, lewat tanganmu. Orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang buta melihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, you need to walk in God's power. Haleluya. Kalau Anda ngerti ini saudara, Anda tidak mau downgrade, Anda tidak mau jadi hidup orang Kristen yang biasa-biasa. Coba bilang sebelah saudara, jangan puas biasa-biasa bro. Jangan puas biasa-biasa. Di dalam satu ayat dalam Korintus 1 Korintus 4 ayat ke-20 Alkitab berkata dengan jelas, sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan doang, tapi apa? Kuasa. Bukan cuma ngajar doang, bukan cuma khotbah doang, cuma nasihat doang. No. But it is about the power. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang ada di ruangan ini, yang menyaksikan melalui streaming, siapapun yang dia percaya pada Tuhan, dia bisa berjalan dalam kuasa Allah. Itu sebabnya saudara dan saya belajar seperti Paulus. Paulus ngajar saja, dia tidak mengajar dengan pakai hikmat manusia. Ngajar saja, dia mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi saudara, yang namanya kuasa Allah bukan cuma melulu dalam pelayanan tumpang tangan, doain orang. Bahkan waktu khotbah pun harus mengandalkan kuasa Allah. Katakan amin. Mari kita lihat satu ayat 1 Korintus 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Dalam bahasa Indonesia dulu, lalu kemudian kita coba lihat dalam bahasa Inggrisnya, New King James. Baik perkataanku, kata Paulus, maupun pemberitaanku. Saya berhenti sebentar. Kenapa Paulus pakai dua kata? Perkataan dan pemberitaan. Artinya Paulus sedang membedakan ketika dia berkata-kata biasa. Dia ngobrol. Coba bilang ngobrol. Saat dia ngobrol biasa-biasa dan saat dia memberitakan, artinya waktu dia khotbah, baik dalam perkataanku maupun dalam pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Saudara, tahukah saudara bisa ngomong sama orang begitu meyakinkan pakai akal pikiranmu, kepinteranmu, pengetahuanmu? Bisa. Tapi Paulus berkata, aku tidak pakai itu. Why? Sebenarnya kalau mau Paulus bisa. Paulus itu orang cerdas. Dia adalah salah satu murid Gamaliel yang pinter, saudara. Haleluya. Mari saya akan bacakan lanjut. Tetapi dia bilang dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bukan pakai hikmat manusia. Kenapa dia bilang begitu? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Jadi kalau kau dengar khotbahku, engkau mendengar ngomonganku, bukan pakai hikmat manusia, kamu tidak mengandalkan pikiran manusia. Kau tidak cari jalan keluar dengan pengertianmu sendiri. Tadi ayatnya ada Amsal 3, betul? Bahwa kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Supaya itu dia bilang, kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi khotbah pun harus pastikan bahwa you speak, you preach in the power of God. Saudara, di dalam New King James berkata, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom,
but in the demonstration of the Spirit and of power. Wow, saudara, dia bilang ada power, bukan hanya perkara Holy Spirit saja, but there is a power waktu dia berbicara, saudara. Lalu dia berkata, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Supaya saudara yang mendengar khotbah, kata Paulus, mendengar berita yang dia sampaikan, tidak mengandalkan kepada pikiran-pikiran manusia, yang diajak berpikir menurut manusia yang baik, no, logic of man, no, tapi the power of God. Sadarkah saudara, kalau Anda mendengar khotbah yang seperti itu, Anda terbuka hatimu seperti itu, tiba-tiba dari dalam dirimu akan keluar aliran-aliran air yang dahsyat. Tiba-tiba Anda bisa punya iman yang luar biasa. Makanya iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan apa? Firman Kristus. Firman Kristus dalam bahasa aslinya adalah rema, bicara soal firman yang terinspirasi. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan mau saudara dan saya berjalan dalam kuasa Allah. Siapa yang percaya kalau Tuhan mau Anda berjalan dalam kuasa Allah? Oh saudara, gak ada yang namanya orang Kristen powerless. Gak ada orang Kristen yang tidak berdaya seharusnya. Tapi orang Kristen memilih untuk tidak berdaya dengan cara berpikirnya. Saya ulangi, banyak orang Kristen memilih untuk jadi orang Kristen tidak berdaya karena cara berpikirnya yang salah. Dan mengikuti pola dunia ini, saudara. Haleluya, amin saudara. Tahukah saudara, sebelum Yesus naik ke surga dia janjikan apa? Kuasa. Nantikan janji Bapa, yaitu apa? Kamu akan menerima apa? Kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Percayakah saudara, ini adalah era Roh Kudus? Era sekarang adalah era Roh Kudus. Era Bapa, era Yesus sudah selesai. Era Roh Kudus hari ini bekerja sama dengan Bapa di surga. Katakan amin, saudara. Haleluya. Tahukah saudara, Yesus itu penuh dengan kuasa, Allah kita penuh dengan kuasa. Saya mau ajak saudara melihat begini. Realitas Allah kita, Yesus itu yang penuh kuasa, Anda mesti ngerti betul. Anda bukan cuma sekedar tahu bahwa Yesus berkuasa, tapi Anda mesti ngerti firman Tuhan menjadi basis yang mengatakan bahwa Yesus berkuasa. Seperti apa sih berkuasanya? Mari kita lihat ayatnya. Efesus pasal 1, saya mau berikan Anda landasan ini dulu ya. Berikutnya nanti saya mau ajak saudara, gimana sih saudara dan saya bisa berjalan dalam kuasa Allah. Itu penting. Efesus 1, 18 sampai 23. Saya bacakan ya. Dan supaya ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang. Berarti kalau gitu ada mata hati yang gelap dong. Atau mata hati yang burem. Gak tahu saudara buremnya karena katarak? Mata hati yang burem, mata hati yang tidak bisa melihat jelas. Artinya ini bicara kepada orang Kristen. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Berarti Paulus menulis bahwa ada kemungkinan di jemaat Efesus mata hatinya gak terang. Kayaknya Anda gak ngerti apa yang saya maksud. Saya ulangi saudara, gak semua orang Kristen dalam gereja mata hatinya terang. Itu sebabnya you need the power of God. Anda membutuhkan kuasa Tuhan, Anda perlu hikmat dari Allah untuk bisa membuka mata hati orang. Tahukah saudara, ketika mata rohanimu terbuka, Anda akan melihat dunia ini berbeda. Anda akan melihat hidupmu berbeda. Anda akan melihat masa depanmu berbeda. Dan karena Anda melihat semua berbeda, Anda akan menjalani hidup ini pun berbeda. Haleluya. Menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Ayat ini saja bisa dikhotbahkan satu sesi. Saya nggak masuk di situ. Tapi kita mau lihat ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Saya mau tanya, Anda percaya? Anda percaya atau tidak? Berarti hebat dong kuasanya. Bagi saudara dong. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan baik-baik. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya atau di sebelah kanan Bapa di surga. Perhatikan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuatan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut termasuk Presiden Jokowi. Loh, setiap nama yang bisa disebut. Dia di atas semuanya itu.
Wow, kalau Anda tahu Allah itu di atas pemerintah, di atas penguasa, di atas kekuasaan, di atas semua nama. Perhatikan baik, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Keren. Allah itu di atas segalanya, bukan hanya di dunia sekarang yang nyata, di dunia yang akan datang sekalipun. Haleluya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus itu yang udah di atas segalanya nih, dikasih segalanya, dia menjadi kepala dari siapa? Dari jemaat, dari saudara dan saya. He is the head, dia adalah kepala, betul. Lalu kita lihat ayat berikutnya, jemaat yaitu saudara dan saya yang adalah tubuhnya, yaitu apa? Kepenuhan dia. Coba bilang, saya ini kepenuhan Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, kamu itu kepenuhan Tuhan. Jadi saudara, kalau you believe God, Anda percaya pada Yesus yang di atas segalanya, dan dia adalah kepala, Anda adalah tubuh, dan tubuhnya ini adalah kepenuhan dia sepenuh-sepenuhnya yang memenuhi saudara dan saya, maka mustahil orang Kristen powerless. Tapi pastor, ada beberapa orang yang powerless, itu pilihan. Hah? Itu pilihan. Atau karena kita nggak ngerti bahwa Allah yang kita sembah itu dahsyat. Haleluya. Lihat lagi satu ayat supaya saudara tahu Yesus yang kita sembah itu dahsyat. Makanya sebagai umatnya, sebagai tubuhnya, sebagai jemaatnya, kita harus menyayat keyakinan bahwa kita pun punya kuasa yang sama dari dia. Karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Kalau enggak ada ayat yang bilang begini dong. Dia yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Pernah baca ayat itu? Pernah tahu ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Bahwa dia yang ada dalam diri saudara dan saya yang percaya lebih besar kuasanya dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Karena ayat tadi bahwa Yesus di atas segalanya dan dia tinggal di dalam diri kita. Makanya di dalam diri kita ada sesuatu yang dahsyat, betul atau tidak? Makanya ya, saya nyelip sedikit nih, ya. Saudara jangan percaya dengan seminar-seminar motivasi di luar yang bilang percaya pada dirimu sendiri. Nggak ada DP ayat itu. Nggak ada DP ayat. Saudara, orang dunia mengajar to trust in yourself. No. Allah berkata jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Yang Anda harus percaya adalah Kristus yang ada dalam diriku, yang sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang aku pikirkan, dari apa yang aku doakan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam diriku. Anda bukan percaya karena Anda bisa, tapi Anda percaya karena Yesus memampukan saudara. Kalau Anda ngerti ini, maka Anda tidak akan pernah percaya bahwa saya nggak bisa apa-apa. No, Allahmu bisa apa-apa. Melalui saudara yang katanya tidak bisa apa-apa. Betul atau tidak? Kita lihat yuk, Kolose pasal 1, 15-17, 2 ayat ini lagi. Kolose 1 ayat yang ke-15-17. Ia, Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Termasuk manusia yang katanya diciptakan sebagai yang paling hebat dari segala makhluk ciptaan. Dia melebihi itu. Karena dia adalah gambar Allah. Lalu karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Wow. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Makanya saudara, segala sesuatu adanya di mana? Di dalam dia. Makanya kalau kita berdoa harus di dalam nama Yesus. Karena di dalam dia, ketika kita tinggal di dalam dia, segala sesuatu kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasa, segala yang diciptakan oleh dia dan untuk dia.
Jadi segala sesuatu Allah ciptakan untuk siapa? One person, satu pribadi, satu Allah, Jesus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Perhatikan ayat ini. Saya minta Anda perhatikan. Kalau perlu Anda baca sama-sama saya ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu bukan cuma kuasa, segala sesuatu ada di dalam Kristus. Lah, Kristus sekarang tinggal di dalam saudara. Oh, keren itu saudara. Berarti segala sesuatu ada dalam Kristus. So tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah Anda mempercayai apa yang dunia katakan kepada saudara. Laporan dunia, berita dunia, apapun yang ada, mereka berhak untuk menyampaikannya. Tapi Anda punya pilihan untuk percaya kepada yang mana. Tahukah saudara, suatu ketika Yosafat diserang 3 musuh sekaligus dalam 2 Tawari 20. Anda boleh baca. 3 musuh sekaligus datang. Saudara yang dikasihi, itu bukannya bohong. Laporan datang kepada Yosafat. Baginda, ada 3 kerajaan langsung datang menghampiri kerajaan kita. Apa yang disampaikan oleh orang-orang ini kepada Yosafat bukan hoax, realitas, berita yang betul, beritanya nggak salah. Tapi Yosafat memilih untuk tidak percaya pada berita itu, tidak mengandalkan pada berita itu, tapi lebih percaya kepada Tuhan. Makanya dia mengajak seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa cari Tuhan. Apa yang terjadi? Allah bergerak melalui pujian penyembahan, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian justru dia menjara musuh 3-nya saling berperang satu sama lain. Hari ini mungkin Anda sedang menghadapi 3 tekanan sekaligus. Tahukah saudara, kalau Anda berjalan dalam kuasa Allah, kalau Anda percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bergerak berperang gantikan Anda. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya kuasa ada dalam diri saudara? Hah? Saudara percaya? Ya, ada beberapa orang mungkin yang masih skeptis, bertanya-tanya benar atau enggak. Anda mesti ngerti satu hal. Manusia sudah jatuh dalam dosa, betul? Semua orang keturunan Adam mewarisi dosa, betul? Dan karena kita berdosa, manusia ini berdosa, lihat baik-baik saudara. Karena manusia ini berdosa, hidup di dalam dunia, maka dengar, manusia takluk kepada hukum natural yang ada dalam dunia ini. Saya ulangi, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, maka semua manusia takluk kepada hukum natural yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita dipaksa, terpaksa ngikutin hukum natural. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi Yesus datang ke bumi ini untuk mematahkan dosa, untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan maut, mengembalikan saudara tidak lagi takluk kepada hukum natural, tapi engkau kembali kepada hukum supranatural yang melebihi hukum natural. Itu sebabnya ketika Yesus jalan di atas air, dia melampaui hukum natural. Kan kalau Anda tahu yang belajar hukum Archimedes, Anda tahu bahwa berat jenis yang melampaui berat jenis air lebih berat pasti tenggelam. Manusia berat jenisnya lebih besar daripada air, harusnya tenggelam, tapi Yesus jalan di atas air. Halo? Kenapa? Karena dia melampaui hukum natural. Ketika Elisa meletakkan kayu di sungai di mana mata kapak jatuh, mata kapak itu naik ke atas, berenang mendekati Elisa. Artinya apa? Bahwa hukum supranatural melampaui hukum natural. Saya mau ngajak saudara bahwa Anda adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Anda adalah orang yang dikembalikan kepada jalurnya Tuhan. Supaya Anda berjalan bukan dengan hukum natural, but in hukum supranatural. Kalau Anda ngerti ini, saya berharap
Anda akan tertarik kepada perkara-perkara supranatural, bukan cuma hidup secara natural. Anda bukan cuma tertarik dengan khotbah saja yang menarik dan enak didengar, tapi Anda berkata, Tuhan, give me that power. Saya mau berjalan dalam kuasa itu. Ada amin? Anda pernah baca kan ayatnya yang bilang bahwa Tuhan bekerja melampaui segala, jauh lebih banyak daripada segala yang kita doakan dan kita pikirkan? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kuasa yang bekerja dalam diri kita. Jadi gini saudara, semakin kita mempercayai kuasa ini keluar, mengalir dalam diri kita, kita makin melihat ada banyak hal yang kita nggak ngerti, yang melampaui doa kita terjadi. Haleluya. Saya sedikit bersaksi. Di masa pandemi, ada banyak hal Tuhan menunjukkan bagaimana Dia memberkati kehidupan saya dan keluarga. Saudara, kalau saya bersaksi ini, jangan lihat ujungnya, tapi lihat bagaimana Tuhan yang dahsyat. Oke? Karena kesaksian kalau bicara soal berkat, orang nyari berkatnya nanti. Kalau nggak hati-hati. Suatu ketika, saudara, dalam tahun ini, saya berkata begini sama Tuhan. Tuhan, boleh gak saya melihat sekali lagi mujizat-Mu dalam hal keuangan? Saya sudah ngalamin mujizat keuangan sejak saya full time sampai hari ini. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau lihat lagi dong. Di masa pandemi yang menurut orang susah melihat mujizat keuangan. Halo? Saya cuma begitu berdoa. Tapi power of God, lewat apa yang ada dalam hati saudara, Dia bisa buktikan itu dengan caranya membuat saudara semakin yakin bahwa di tengah kehidupan yang porak-poranda, macam gonjang-ganjing, Allah hadir. Lagi breakfast bersama dengan istri. Tiba-tiba ting, WA saya bunyi. Saya baca, loh ini orang luar negeri. Orang yang saya kenal yang tinggal di luar negeri. Halo Pak Leonardo, apa kabar? Gini lah. Terus dia bilang gini, nomor rekening Bapak berapa sih? Saudara, kalau orang nanya nomor rekening kan nggak mungkin dia ngambil ya. Dia hanya mungkin transfer ya. Kayaknya Anda nggak ngerti atau belaga nggak ngerti sih. Betul nggak saudara? So, karena dia nanyanya dengan iman, saya jawabnya pun dengan iman. Karena dia nanyanya sungguh-sungguh, saya pun jawabnya sungguh-sungguh. Saya kasih nomor rekening. Beberapa saat kemudian transfer masuk. Saudara, dengar baik-baik. Itu cerita belum berakhir. Berapa hari kemudian HP istri saya rusak total. Blank, gak tahu kenapa. Mati total, kena IC-nya. Cek, dia bilang, Bu ini bisa dibetulin, tapi harganya bisa sekian juta. Lah, saya bilang betulin sekian juta, beli baru aja. Saudara tahu, uang yang masuk ini bisa beli HP baru. Tuhan sudah tahu HP istri saya bakal rusak. Nggak percaya, Dia adalah Alfa dan Omega. Oh come on. Belum berakhir, mau dengar lagi nggak? God's power, mau dengar lagi nggak? Kalau yang begini mata seger nih saudara. Boleh mulut ditutup masker, tapi mata segar. Pagi hari lagi, breakfast time. Makanya saya suka breakfast. Nggak percaya. Breakfast time is a real good time. Haleluya. Tapi breakfast bersama istri. Tiba-tiba ting WA saya. Ini kali nggak ngomong A, nggak ngomong B, cuma ting aja. Tahu apa? Bukti transfer. Saya sampai gini loh. Ini nolnya salah nggak ya?
lumayan besar. Saya bilang istri saya, ini ada yang transfer segede gini nih. Siapa? Mana saya tahu. Cuman saya lihat, oh namanya ini. Dia bilang dia digerakkan oleh Tuhan untuk transfer ke saya. Dia bisa digerakkan karena apa? Karena saya ngomongkan sama Tuhan, mau lihat mujizat dong. Tuhan nyari siapa yang bisa digerakkan. Ini orang bisa digerakkan, dia gerakan loh. Dari utara, dari selatan, dari luar negeri, dia gerakin loh. Allah itu dahsyat. Karena anak saya mau kuliah, dia lagi liburan, mau balik lagi ke Singapura, uang ini saya pakai beli dolar. Hebat gak Tuhan? Percaya nggak dia sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang Anda pikirkan, dari apa yang Anda doakan, seperti kuasa yang bekerja dalam diri saudara. Haleluya. Allahku dahsyat. Allahmu dahsyat. Allah kita dahsyat. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Saudara dan saya sudah menerima kuasa. Menginjak ular kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan saudara. Berarti sebenarnya you have the power already. Gak ada yang membahayakan. Tapi kenapa itu power kayaknya mandek dalam diri kita? Karena satu hal, intimidasi. Coba bilang intimidasi. Intimidasi yang membuat saudara artinya Anda nggak bisa, nggak mungkin, pikiran dunia masuk dalam pikiranmu. Lalu Anda bilang iya nanti kalau nggak jadi gimana? Lalu kalau nggak bisa terjadi apa yang terjadi nanti saya malu. No. Daud tidak pernah terintimidasi ketika dia menghadapi yang namanya Goliat, saudara. Betul atau tidak, saudara? Kadang-kadang kita merasa nggak mungkin. Kenapa? Karena kita selalu masih mau coba pakai kekuatan kita sendiri. Makanya percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Haleluya. Saudara, kadang-kadang kita yang berpikir sendiri yang akhirnya bermain dengan akal pikiran kita sendiri, terintimidasi, membuat kita tidak mengalirkan kuasa yang seharusnya bisa mengalir. Saya cerita lagi ya. Coba bilang power of God. Suatu hari saya lagi khotbah di gereja. Saya cerita dulu yang baru belum lama terjadi. Di gereja lagi saya khotbah. Dan khotbah itu Tuhan bawa saya untuk bawa ke dalam kesembuhan. Tiba-tiba saya berkata, ada satu kata di pikiran saya. Sinus yang akut. Saya bilang siapa yang sinusnya akut hari ini in the name of Jesus sembuh. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu terjadi sesuatu manifestasi setelah ibadah di kamar mandi. Ternyata dia adalah salah satu full time di gereja. Itu tiba-tiba keluar. Dan dia bilang dia manggil saya, Dad. Tahu nggak waktu khotbah itu saya nggak tahu bahwa itu saya. Ternyata begitu keluar, boom. Hari ini aku punya sinus yang akut, sembuh total. That's the power of God. Suatu ketika saya lagi berdoa dalam satu ibadah. Lalu terdengar satu kalimat di pikiran saya. Lupus. Yang sakit lupus, in the name of Jesus, malam ini sembuh. Ada satu jemaat yang dikatakan sama dokter lupus. Berapa hari kemudian dia datang ke dokter, dokter bilang sembuh. Katakan amin. God is awesome, Allah itu dahsyat. Di awal pelayanan saya, nah sekarang saya mundur jauh di waktu awal pelayanan saya. Kalau ini kan sudah pelayanan sekian puluh tahun. Ini mundur di awal pelayanan saya. Saya pelayanan di luar negeri. Itu kan baru awal-awal pelayanan, belum lama lah. Artinya awal tuh nggak awal sekali, tapi artinya
sebelum saya jadi full time dalam pelayanan. Mulai banyak pelayanan keluar. Ketika pelayanan di sebuah rumah di luar negeri, datang seseorang, tuan rumahnya. Pak, ada yang mau minta didoain sakit. Oh iya bolehlah, saya pikir kan doain sakit apa sih ya, gitu ya. Tahu-tahu diketemuin dah sama pihak keluarga. Orang ini datang dari Indonesia, keluarganya, anaknya ada di negara itu, di kota itu. Lalu saya ditinggal sama keluarga ini. Saya tanya, Bu, sakitnya siapa? Ini papa saya datang dari Indonesia baru berobat. Sakitnya apa? Cancer. Duh, dalam hati nih, kenapa kasih saya pasien yang berat-berat gitu ya? Orang ini baru. Kita pikir gitu ya. Mestinya nih yang begini-begini kelasnya udah pendeta besar gitu kan. Terus saya tanya, kansernya gimana? Menurut dokter di sini, angkat tangan sudah, stadium 4. Dokter sudah bilang pulang aja. Nah lu, saya pikir flu, batuk gitu ya. Masih mending kan? Ini kanker. Saya bilang, Tuhan, doainnya apa? Saya belum tahu nih. Mau tahu? Tuhan kasih saya bayangan begini. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel menghadapi Laut Kosong di depan? Apa? Tuhan pakai apa? Tongkat Musa kan? Terbelah kan? Jadi dalam hati saya pakai tongkat nih. Saya cari tongkat di sekitar kagak ada. Tuhan bilang, telunjukmu jadi tongkat. Telunjukmu jadi tongkat. It's not about the tongkatnya, tapi the power of God. Lalu Tuhan bilang, tunjukkan di bagian yang dia kena cancer di mana. Saya tanya, cancernya di mana? Di bagian perut. Oke. Karena baru ya, jadi nggak berani lama-lama doanya. Cepet aja. Saya tunjuk penyakitnya di perutnya. Hari ini, in the name of Jesus, cancer be healed and gone in Jesus name. Udah. Kita kan kayaknya ya, kalau didoain sama orang yang begitu cepat kayaknya kurang cespleng ya. Doa kok sebentar doang gitu. Mbok kalau doa itu mesti lama dikit, digoyang-goyang, diucek-ucek gitu kan ya. Baru afdol gitu kan. Kok begitu doang selesai. Mau tahu apa yang terjadi? Besoknya rupanya dia langsung pergi ke dokter. Di negara itu, negara maju loh ini. Bukan Depok. Periksa lagi, radiologi lagi, dokternya bilang gini. Ini radiologi kamu yang ini, kamu periksa di mana? Itu kan kelihatan rumah sakitnya juga rumah sakit di negara ini, di kota ini. Kenapa emang dok? Kok saya nggak lihat ada kansernya? Kosong, bersih, sembuh. Kenapa? The power of God. Itu sebabnya saya mau beritahu sama saudara, kalau Allah bekerja dalam hidup saudara, Anda mungkin gak lihat dulu hasilnya, no problem, but God is already working. Tuhan sudah bekerja. Bukankah God is the way maker? Anda tidak bisa melihat, tapi dia tetap sedang bekerja. Anda tidak merasakan, you cannot feel it, but He is working. Bagian terakhir, bagaimana supaya saudara bisa berjalan di dalam God's power. Are you ready? Anda siap? Coba bilang, saya pasti bisa. Coba bilang sebelah saudara, kamu juga bisa. Bukan karena kita yang bisa, karena Kristus yang dalam diri kita. Karena ada power. Tuhan bilang, you will receive, you shall receive power. Engkau akan menerima kuasa Allah ketika engkau menerima Roh Kudus. Haleluya. Saya bersyukur saudara, tema khotbah di gereja ini God's Power. Di gereja di GKS, di Jakarta, di RMK, mulai kemarin waktu Minggu Pentakosta, terus menerus saudara saya giring, Tuhan taruh di hati saya untuk bicara tentang Holy Spirit. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, Anda harus percaya dan alami Tuhan dan perbuatannya. Jangan jadi orang Kristen yang cuma duduk di gereja pulang, duduk di gereja pulang, and you do nothing. Anda percayanya cuma di akal, tapi Anda harus percaya dan alami Tuhan dan perbuatannya. Jangan jadi orang Kristen yang coba memahami Tuhan sebatas konsepmu saja, pengertianmu saja, karena Anda diajarkan untuk percaya. No. Yang saya maksud percaya di sini adalah percaya yang mengalami Tuhan, percaya yang ada substansinya, percaya yang bukan cuma dipahami, tapi percaya yang ada materinya di dalam diri saudara.
Karena Alkitab berkata Ibrani 11 ayat 1 dalam bahasa Inggris, now faith is a substance of things hoped for. Dalam bahasa Indonesianya, iman adalah substansi atau materi yang dipakai sebagai landasan untuk Anda berharap kepada apa yang Anda harapkan di depan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan, begitu terjemahannya. Tahukah saudara, kalau Anda mengalami Tuhan, Anda ngalamin perbuatan Tuhan, imanmu berbeda sama sekali. Halo? Amin, saudara. Anak yang lahir buta, orang-orang pada bilang siapa yang salah? Banyak orang sering mau menyalahkan orang tuanya loh, anaknya lah. Tuhan bilang gak ada yang salah, tapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Ketika dia sembuh, saudara, dia mulai melihat orang Farisi mencoba menggoyahkan imannya. Bukankah yang sembuhkan itu kamu, orang itu orang berdosa? Anak itu bilang apa? Aku nggak tahu deh dia mau berdosa atau kagak. Tapi satu hal yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Kenapa? Karena dia punya iman, dia ngalamin Tuhan, dia ngalamin perbuatan Tuhan. Saya sangat percaya kalau Anda sudah ngalamin Tuhan dan perbuatan Tuhan, imanmu akan berbeda. Halo, ada amin, saudara? Gideon ketika dia percaya sama Tuhan, yang awalnya cuma dari cerita nenek moyangnya yang berkata Tuhan itu hebat, membuka perjalanan dalam laut kosong dan sebagainya. Dia bertanya mana? Karena dia cuma percaya karena dia dengar cerita dari orang tuanya, dengar cerita dari nenek moyangnya. Tapi sekarang malaikat datang kepada dia berkata, engkau pergi dengan kuat kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia berjalan bersama Tuhan, dia ngalamin mujizat kuasa Tuhan. Ada berbeda imannya. Tidak lagi mengandalkan cerita, tapi mengalami bersama Tuhan. Anda harus percaya. Makanya jadilah orang Kristen yang mulai ngalamin Tuhan. Di pekerjaan, di rumah, tanggamu, di dalam bisnismu, dalam hidupmu pribadi masing-masing. Alami dia. Kalau Anda alami, Anda gak akan takut. Itu sebabnya di awal pandemi saya selalu berkata begini sama Tuhan. Semua orang susah nih ya, ekonomi susah. Saya cuma bilang begini, mujizat apa yang Tuhan mau kerjakan buat saya? Itu aja. Oh haleluya. Haleluya. Yang kedua, saya tahu waktu sudah cukup, udah selesai, tapi saya masuk pada poin kedua ya. Saya nggak akan ambil waktu lebih lama lagi, maksimum 5 menit. Oke lah ya. Sadari kuasa Allah ada dalam diri saudara. Selain Anda percaya, Anda harus sadari. Karena firman Tuhan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa doakan dan pikirkan. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Berarti kita sudah ada kuasa. Coba tepuk pundak saudara, bilang sadar gitu. Apa yang Anda nggak pernah sadari Anda miliki, Anda nggak akan pernah gunakan. Suatu hari, seorang penumpang kapal laut lagi mau pulang kampung. Dia beli tiket dan dia beli botol Aqua 3. Dalam perjalanan yang di kapal, dia hanya ada di kamarnya terus. Sedangkan di kapal itu, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Karena perjalanan cukup jauh. Dan dia nggak pernah makan pagi, nggak pernah makan malam, nggak pernah makan siang, nggak pernah makan malam. Dia hanya minum Aqua saja. Menjelang tiba di kota itu, perwira di kapal itu bilang, kok bapak ini satu di kamar terus, kenapa? Jangan-jangan dia mati lagi. Ditanya, Pak bapak nggak keluar, nggak makan, nggak. Saya nggak punya duit, saya cuma minum aja. Yang penting saya sampai kampung. Hah? Begitu? Boleh saya lihat tiket bapak? Perwira itu minta tiketnya, mana? Dikasih lihat tiketnya. Karena bapak itu mungkin sudah tua, dia tidak baca, ada catatan di bawahnya. Tiket ini sudah termasuk makan. Pak, ini termasuk makan, jadi makan gratis. Iya, hari itu juga dia mulai makan, tapi sayang udah mau sampai kota. Anda paham gak? Ada banyak orang Kristen tuh kayak gitu modelnya. Cuman punya tiket masuk surga, tapi dia gak tahu ada kuasa di dalamnya selama hidup dalam hidup dia di dalam dunia ini. Anda harus sadar, ada kuasa dalam dirimu. Jangan tunggu tiket masuk surga. Haleluya. Saya ekor gajah dari kecil, kakinya diikat rantai 1 meter dengan tiang yang cukup kuat. Setiap kali dia mau jalan melewati 1 meter nggak bisa kan? Tersentak. Dia coba-coba karena masih kecil nggak punya kekuatan, karena tiang itu cukup gede, cukup kuat. Jadi tek nggak bisa balik. Berjalan dari 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka otomatis di otaknya bilang kalau dia begini, otomatis dia balik, betul.
Sampai suatu ketika gajah ini sudah full grown, sudah besar, tumbuh gede. Apa yang terjadi kira-kira? Ketika dia tek gini, dia pasti balik. Betul apa enggak? Tapi dia nggak tahu di dalam dirinya punya kuasa dahsyat. Sehingga kalau dia udah tumbuh besar begitu, dia cukup begini aja copot itu. Anda paham nggak? Jangan kayak gitu, coba bilang sama saudara-saudara. Jangan kayak gitu kamu. Kenapa? Karena Anda didikte oleh dunia ini, Anda tidak mampu, didikte oleh dunia ini. Dan pengalaman saudara, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa. No, ada kuasa dalam dirimu. Anda mampu, Anda sanggup, Anda bisa. Come on. Haleluya. Jadi sekarang tinggal ngapain? Praktek aja bro. Jadi kalau ada orang sakit sekarang, sini kasih saya doa. Saudara tahu, doa lewat Zoom aja bisa sembuh orang? Doa lewat telepon aja orang bisa sembuh kok. Bukan harus kontak langsung, nggak harus. Tapi Anda telepon bisa. Betul apa enggak? Katakan amin. Siapa yang paham di sini? Sekarang yang penting adalah prakteknya. Anda sudah tahu, Anda percaya, Anda alami, Anda tahu ada kuasa, Anda perlu praktekkan. Kalau bagian praktek itu bagian Anda. Halo, betul nggak? Mau praktek? Saudara mau sampai kapanpun, Anda nggak pernah bisa belajar berenang kalau Anda nggak praktek berenang. Oh, ikut dulu kelas simulasi, ikut dulu teori berenang, ikut kelas simulasinya. Kayak kemarin saya melihat itu simulasi main golf. Itu ya, ada ya di sini ya, di BSB itu ya. Simulasi golf, percuma simulasi terus kalau kagak main. Betul apa enggak? Percuma simulasi renang, nggak pernah renang. Percuma simulasi mobil, nggak pernah belajar naik mobil sendiri, nggak bisa. Apa yang terjadi? Praktek. Persoalan orang Kristen cuma satu, apa? Nggak dengar saya, apa? Coba bilang sebelah saudara, praktek. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan, dia sebelum dipakai dalam kesembuhan, dia percaya betul prinsip Alkitab, orang sakit bisa sembuh kalau mau didoain. Dia praktek, dari dia praktek, 800 orang dia doain gak pernah sembuh-sembuh. Tapi dia gak pernah kapok. Makanya istrinya paling takut pergi ke mall sama dia. Jadi waktu masuk mall dia tanya dulu istri sama dia, kamu ke kanan atau ke kiri? Saya ke kanan, saya ke kiri kata istrinya. Karena malu ngelihat doain orang gak sembuh-sembuh, ngerti gak? Tapi satu titik breakthrough terjadi. Setiap dia doain orang, di mall, di jalan sembuh. Termasuk telinga orang lagi pesan di McDonald didoain sembuh. Coba bilang lagi sebelah saudara, praktek. Ketiga yang terakhir. Sebagai penutup dalam 2 menit ini, Anda harus belajar untuk bisa membangun manusia roh saudara dengan berbahasa roh. Penting nih, banyak gereja-gereja yang namanya karismatik, Pentakosta sudah meninggalkan yang namanya bahasa roh. Saya perlu build you back, bawa saudara bangun kembali kepada pentingnya bahasa roh. Sebagai kesimpulan saya hari ini, waktu Yesus bilang, tunggu janji Bapa, kamu akan terima apa? Itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan terima apa? You shall receive what? Power. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Begitu apa enggak? Setuju enggak? Lalu di Kisah Rasul 2, mereka menantikan Roh Kudus. Roh Kudus turun. Mereka terima kuasa atau terima bahasa roh? Come on. Saya mau tanya, dia terima kuasa atau terima bahasa roh? Bahasa roh. Kenapa? Tuhan lagi mau connect antara Kisah Rasul 1 sampai ayat 8 dengan Kisah Rasul pasal 2 ketika terjadi Pentakosta, bahwa in the speaking in tongues, ketika engkau berbahasa roh, ketika engkau terima kuasa, ketika Roh Kudus ada kuasa di dalamnya. Maka itu saudara, Paulus berkata, siapa yang berdoa di dalam bahasa roh, dia berdoa dengan rohnya dan dia membangun dirinya sendiri. Ketika engkau berbahasa roh, maka tanpa disadari rohmu mulai teraktivasi, rohmu mulai dibangun, itu akan mengalir keluar. Latih dirimu dalam berbahasa roh. Paulus berkata, aku bersyukur berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Ya atau tidak? Mari, saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Belajar dan minta supaya Roh Kudus siang hari ini menjamah saudara moving
in the midst of us, bergerak di tengah-tengah kita. Supaya lewat ini, doa saudara, mungkin Anda berkata, apa saya bisa? Setelah Anda ngerti firman ini, bukan Anda yang bisa, Roh Kudus yang membuat Anda mampu. Roh Kudus yang ada dalam dirimu perlu diaktifasi. Roh kekuatan yang Tuhan berikan pada saudara jangan terhambat. Dalam Kejadian 26 jelas sumur bapaknya Ishak Abraham tertutup dengan tanah. Ditutup oleh orang Filistin. Airnya dibawa berbual-bual, tapi nggak ada yang tahu karena ditutup tanah. Sampai Ishak menggali tanah di atasnya, air itu berbual-bual. Hari ini saya mau beritahu saudara, firman yang engkau dengar sedang menggali yang mungkin ada yang menutup di sumur hatimu. Sehingga aliran dari Roh Kudus tidak mengalir dengan deras. Biar hari ini mungkin pikiranmu yang salah, cara berpikirmu yang salah, percayamu yang salah. Tapi hari ini saya mau ajak saudara lewat firman membongkar semua yang menutupi kemungkinan-kemungkinan dalam hidup saudara. Kiranya mujizat boleh terjadi lewat hidup saudara. Kiranya kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Mari kita arahkan hati kita. Semua berbahasa roh. Yang bisa berbahasa roh, come on, doa. Banyak di antara saudara siang hari ini yang merindukan engkau berjalan dalam kuasa Allah dari hari ke hari. Bukan cuma sesekali. Engkau mulai disadarkan oleh firman Allah. Engkau adalah resipien, engkau adalah penerima dari kuasa itu. Roh Allah tinggal di dalam baitnya, baitnya itu adalah saudara. Dan dia mau tinggal dalam diri saudara dengan kuasa yang bisa menyembuhkan. Dengan kuasa yang bisa melakukan mujizat. Bisa melakukan perkara-perkara yang melampaui apa yang kau pikirkan dan Anda doakan. Kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu. Kuasa yang sama yang dialami oleh jemaat mula-mula. Masih sama dengan sekarang. Masih relevan dengan sekarang. Gereja Allah, engkau bukan ditakdirkan untuk ada di sudut yang kalah. Bukan di sudut yang menerima keadaan, situasimu membuat engkau tidak berdaya. No. Allah mati di atas kayu salib bukan untuk menebus gereja yang lemah, bukan menebus gereja yang biasa-biasa dan membuat gereja hanya biasa-biasa. No, dia menebus saudara yang berdosa, yang tidak mampu, membuat saudara dimampukan berkuasa sama seperti dia berkuasa. Glory to God. Syaralabaralabaralabarala.
Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan pakai apa? I need this power. Dan aku mau belajar untuk berjalan dalam kuasa-Mu. Apa yang diajarkan di hari Minggu ini, aku mau praktekkan hari ini juga, di hari-hari ke depan. Untuk tidak takut, tidak terintimidasi. Aku mau bebas dari intimidasi ini. Yang ada di pikiran selama ini, trauma, omongan orang, aku mau lepas dari intimidasi. Aku mau percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara dari tempat ini. Let the Holy Spirit move in this place. Move in this place. Bergerak dalam tempat ini. Jamah setiap orang yang mengangkat tangan di tangan di hadapanmu hari ini. Kami tidak bisa melihat yang streaming, tapi mereka kalau mengangkat tangan juga Engkau jamah mereka, Tuhan. Hari ini di tempat ini ada perkara ajaib terjadi. Mulai hari ini sorga berinteraksi. Terjadi transaksi antara umatmu dengan sorga pagi hari ini. Akan terjadi curahan api kuasa-Mu. Mujizat-Mu turun atas mereka. Perkara yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia akan dikerjakan oleh Engkau dalam diri mereka. Mari Tuhan, aku berdoa. Biarlah Tuhan you pour out. Engkau berikan, Engkau terus Tuhan. Berikan Tuhan, tanamkan Tuhan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Meyakinkan mereka bahwa kuasa sudah ada dalam hidup mereka. Mari Tuhan, tidak ada satupun yang skeptis, tidak ada satupun yang ragu. Tapi satu orang, dua orang, tiga orang, semua orang percaya Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Beyond, melampaui akal kami, melampaui doa kami, melampaui keadaan kami. Berkat-Mu turun atas umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Let the power turun di dalam hidup mereka. Tangan mereka Tuhan boleh saja hari ini seperti biasa. Tapi tangan yang sudah diurapi Tuhan, tangan yang punya kuasa adalah tangan yang berbeda. Mulut mereka adalah biasa, tapi ketika mereka menerima power itu, berjalan dalam power, perkataan mereka punya kuasa seperti Yehezkiel yang bisa membangkitkan tulang-tulang itu. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. In Jesus name. Haleluya. Mari Tuhan, you shake up. Engkau sadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang tebusan-Mu yang dahsyat. Allah yang aku sembah, Allah yang dalam diriku dahsyat, membuat kami dahsyat. Turunkan tangan-Mu. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman, tapi Engkau belum selesai dengan kami. Setiap Anda yang hari ini Engkau tahu kalau Tuhan mulai menjamah-Mu, Tuhan bekerja dalam hatimu, arahkan terus hatimu kepada Dia. Dia belum selesai dengan Anda. Dia akan depositkan lebih banyak lagi dalam hidupmu. Percaya penuh. Allah sedang bekerja di sini. Roh Kudus sedang bekerja di sini. Mari Tuhan, let your presence, hadirat-Mu turun atas kami. Membuat kami sadar akan Engkau dari waktu ke waktu. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu. Setiap kami yang ngalami Tuhan, kami diberkati Tuhan. I thank you Lord Jesus. In Jesus name. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada berapa banyak di antara saudara hari ini ketika engkau berdoa tadi, engkau merasa, engkau tahu Tuhan menjamahmu, Tuhan bekerja sesuatu dalam hatimu, engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. God bless you. Tuhan berkati Anda. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu, kita akan akhiri ibadah ini untuk terima berkat dari Dia. Kalau engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan, maka saat engkau tinggalkan tempat ini pun berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat Tuhan menyertai keluargamu, menyertai kehidupanmu, menyertai pekerjaanmu, menyertai bisnismu dan kesehatanmu, dan umur panjang selalu ada dalam hidupmu. In Jesus name. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Happy Sunday.